Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat malam Ibu Rina selaku dosen mata kuliah karakter building kewarganegaraan di BINUS University. Nama saya Raras Kurniasari dengan NIM 270245057 Business Management. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kewarganegaraan dan adaptasi perubahan iklim, membangun kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Ini terkait SDG Penanganan Perubahan Iklim nomor 13. Di sini saya akan memaparkan daftar isi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan, solusi, dan juga refleksi pribadi saya. Saya akan menjelaskan pertama latar belakang mengenai proyek yang saya lakukan bersama tim saya. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar abad ini yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, ekonomi, dan sosial. Salah satu pendekatan strategis dalam menghadapi perubahan iklim yaitu membangun kesadaran dan partisipasi warga negara sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Konsep kewarganegaraan ekologis menekankan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui tindakan-tindakan sadar seperti pengurangan emisi karbon, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, dan pelestarian sumber daya alam. Adaptasi terhadap perubahan iklim yang menuntut kesiapan masyarakat untuk menghadapi resiko dan kerentanan yang ditimbulkan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas lokal, pemanfaatan pengetahuan tradisional, serta pembangunan sistem yang tangguh terhadap iklim. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, masyarakat dapat berperan sebagai aktor utama dalam merespon perubahan iklim, bukan sekadar sebagai karbon. Dengan demikian, penting untuk menyoroti ketertarikan antara kesadaran kewarganegaraan dan adaptasi perubahan iklim sebagai fondasi dalam membangun gerakan masyarakat yang pro lingkungan. Penelitian ini dan program pemberdayaan yang menekankan peran warga negara dalam penanganan perubahan iklim menjadi langkah strategis dalam menciptakan keberlangsungan lingkungan untuk generasi masa depan. Di sini juga ada beberapa rumusan masalah, terdiri dari 3, yaitu bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim dan dampaknya di lingkungan sekitar, apa peran kewarganegaraan aktif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, bagaimana strategi yang efektif dalam membangun kesadaran dan adaptasi perubahan iklim melalui pendekatan kewarganegaraan. Di sini saya membahas hasil temuan yang kami temui dalam proyek ini, yaitu satu, pemahaman masyarakat yang masih terbatas. Banyak warga belum memahami secara mendalam dampak perubahan iklim terhadap kehidupan sehari-hari, terutama dalam sektor penting seperti pertanian dan juga sumber daya air. Yang kedua, kesulitan dalam beradaptasi. Kurangnya edukasi dan minimnya dukungan dari pihak terkait menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Yang ketiga, kurangnya akses informasi. Informasi yang praktis dan mudah dipahami tentang cara menghadapi perubahan iklim belum tersebar luas, terutama di daerah pedesaan. Yang keempat, minimnya peran serta generasi muda secara aktif. Meskipun generasi muda memiliki akses yang informasi digital, banyak dari mereka belum dilibatkan secara aktif dalam kegiatan lingkungan di komunitasnya. Yang terakhir, kurangnya kolaborasi antar pihak. Upaya penanggulangan dampak perubahan iklim di tingkat lokal masih bersifat sporadis dan belum terkoordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, sekolah, dan juga lembaga lain. Ada solusi yang kami tawarkan mengenai proyek ini. Yang pertama itu program edukasi dan sosialisasi. Masyarakat melakukan penyuluhan langsung di balai desa dan sekolah, dan mengedukasi melalui media sosial untuk menjangkau generasi muda. Yang kedua, aksi nyata di masyarakat. Jadi masyarakat melakukan penanaman pohon di area rawan erosi dan juga kekeringan. Dan masyarakat melakukan bersih-bersih di lingkungan, melakukan membuat kompos dari sampah organik, tips menghemat energi di rumah tangga. Yang ketiga, yaitu pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Kami mengajak masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan lingkungan, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang keempat, pembentukan relawan iklim muda. Kelompok relawan muda yang dilatih untuk menjadi duta lingkungan di lingkungannya masing-masing, mereka dapat berperan sebagai penggerak sosial. Yang kelima, terakhir, kemitraan dengan pihak eksternal, menjalin kerja sama dengan lembaga
lingkungan, perguruan tinggi, dan juga instansi pemerintah agar proyek memiliki dukungan teknis dan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Saya juga akan membahas refleksi pribadi saya. Jadi melalui keterlibatan dalam proyek ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Tidak hanya dalam hal pengetahuan tentang perubahan iklim, tapi juga dalam memahami langsung dinamika sosial masyarakat di lapangan. Saya menyadari bahwa perubahan tidak bisa hanya datang dari atas atau dari teoritis mata, tetapi harus dimulai dari kesadaran bersama dan aksi nyata yang melibatkan semua pihak, terutama masyarakat. Saya juga mulai memahami bahwa membangun kesadaran lingkungan di tengah masyarakat bukanlah hal yang instan. Maka dibutuhkan pendekatan edukatif, kesabaran, serta keteladanan agar orang-orang benar-benar mengerti bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kehidupan berbangsa yang bertanggung jawab. Bagi saya pribadi, menjadi warga negara yang peduli lingkungan adalah bentuk kontribusi nyata terhadap masa depan generasi mendatang. Melalui refleksi ini, saya merasa terdorong untuk tidak hanya berubah secara pribadi, tetapi juga turut mengajak orang-orang di sekitar saya untuk lebih peduli terhadap isu perubahan iklim. Saya percaya ketika kesadaran tumbuh dari akar rumput, dari rumah, sekolah, hingga komunitas, maka gerakan perubahan itu akan menjadi kuat dan berkelanjutan. Dalam proyek ini, terdapat saya simpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam memahami dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, dan juga pentingnya adaptasi melalui wawancara edukasi langsung serta aksi nyata di lapangan. Dan ditemukan bahwa keterbatasan informasi, minimnya edukasi, dan kurangnya dukungan menjadi hambatan utama dalam menghadapi isu lingkungan ini. Nah, solusi yang diterapkan seperti program penyuluhan, media edukatif, pelibatan generasi muda, serta kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon dan bersih-bersih terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Diharapkan proyek ini dapat menjadi model berkelanjutan yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam menghadapi tantangan perubahan iklim secara inklusif dan partisipasi. Sekian presentasi saya malam ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.